Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Saya sudah pernah bilang, mereka itu masih seperti anak TK. Buktinya girang banget ketemu sama si Daniel. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Humor memang tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan rezim. Kalau mau melakukan perubahan jangan pernah tunduk pada kenyataan, asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian dari manusia, dia masih hamba yang amatiran. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir,
bukan membunuh kebebasan berpikir. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Hoe Geng. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan, bisa menjadi bibit-bibit perpecahan, apalagi bertentangan, bisa menjadi bibit-bibit perpecahan dan persatuan bangsa. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan.